Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi hari ini dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bersyukur untuk hari ini dan kami kembali akan belajar firman-Mu. Tolong bimbing kami, tuntun kami dan bekerjalah dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, biasanya orang akan bersuka cita jika keadaan mereka serba mengenakkan. Enak kerja, enak makan, enak tidur. Hidup yang serba enak inilah yang diinginkan oleh semua orang. Tetapi realitanya hidup tidak seperti itu. Sejak kita sekolah, kita menjadi murid, kita sudah giat belajar, bersusah payah untuk belajar dan mengerjakan banyak tugas. Lalu ketika kita bekerja, kita harus bekerja berjerih lelah. Bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan kita, bagaimana kita mengatur bawahan kita yang kadang-kadang membuat kita itu mengalami pergumulan tersendiri, baik dalam berhadapan dengan atasan maupun bawahan. Ketika kita berumah tangga, suami istri pun terus melakukan adaptasi, perlu penyangkalan ego diri untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Semua perlu kerja keras dan perlu pergumulan. Inilah realita hidup yang banyak kesusahan, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini. Kita hidup dalam situasi pandemi COVID. Saudara, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi ini terus menghantui kita. Maka tidak heran jika banyak orang yang merasa tertekan dan putus asa akhir-akhir ini. Nah, bagaimana sebagai umat Tuhan kita mengatasi realita ini? Apa yang menjadi tanggapan kita? Apakah kesusahan ini akan menghancurkan hidup kita atau justru membangun hidup dan iman kita? Saudara, perikop yang kita baca, ayat yang kita baca ini berkaitan erat dengan pasal sebelumnya yang menegaskan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Bukan hanya itu, Allah juga telah mempercayakan pekerjaan pendamaian itu kepada hamba-hambanya. Lalu ketika perikop ini kita kaitkan juga dengan ayat-ayat selanjutnya, saudara, perikop selanjutnya di mana Paulus menasihati jemaat agar jangan ada lagi noda kekafiran. Nah, mari sekarang kita akan lihat ayat yang pertama yang menjadi bahan renungan kita, juga seluruh perikopnya. Paulus mengawali pasal 6 ini dengan sebutan sebagai teman sekerja. Sebenarnya sebutan ini lebih berarti teman sekerja Allah. Saya akan bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kami bekerja bersama-sama dengan Allah. Jadi Paulus menyebut diri dan teman-temannya sebagai rekan sekerja Allah. Dan mereka memberi nasihat dan teladan kepada jemaat di Korintus untuk tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Keteladanan apa yang Paulus dan teman-temannya berikan? Saya akan memberikan dua hal, saudara. Yang pertama, dalam hal apapun mereka tidak mau menjadi batu sandungan. Dalam hal apapun ini mencakup banyak hal. Mencakup hati, mencakup pikiran, mencakup perkataan, mencakup perbuatan. Paulus tidak mau pelayanannya dicela orang gara-gara hidupnya menjadi batu sandungan. Maka dia memberikan teladan untuk tidak menjadi batu sandungan. Yang kedua, keteladanan yang kedua adalah dalam segala hal mereka
mau menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, yaitu dengan jalan mereka sabar menanggung segala kesusahan. Mereka mengalami banyak penderitaan, mereka didera, mereka dipenjara, dan banyak pergumulan kesukaran lainnya. Tetapi mereka terus bekerja keras. Ya, kadang-kadang bahkan mereka harus berpuasa. Ada penafsir yang mengatakan ini karena mereka kelaparan, mengalami kelaparan. Mereka tanggung semua kesusahan itu dengan sabar. Sabar ini artinya bertahan dalam kurun waktu yang lama dalam penderitaan. Lalu mereka juga bergantung pada pertolongan Allah. Mereka terus mengerjakan pelayanannya walaupun keadaan begitu susah. Dan mereka pun berpegang pada cara hidup yang seturut dengan kehendak Allah di dalam segala keadaan. Keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik, mereka terus menunjukkan cara hidup seturut dengan kehendak Allah. Dari surat Paulus ini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan bisa mengalami rupa-rupa kesusahan. Paulus mengalami kesusahan di dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Tetapi semua itu diterimanya dengan sabar. Sabar, saudara. Karena ia terus bergantung kepada Allah. Ini kuncinya. Paulus terus bergantung kepada Allah. Maka di dalam masa kesusahan itu, dia mampu untuk tidak menjadi batu sandungan. Justru dia mau menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Masa yang sulit itu menjadi ujian, menjadi bukti kesetiaannya kepada Allah. Nah, itu ditunjukkan dengan cara hidup yang terus-menerus menuruti kehendak Allah. Maka dalam keadaan paling susah pun Paulus tidak menjadi batu sandungan. Bagaimana dengan saudara? Mari kita bertekad dalam segala kesusahan yang kita alami saat-saat ini. Jangan kita menjadi batu sandungan. Sebaliknya tunjukkanlah bahwa kita adalah umat Tuhan yang setia kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, biarlah pengajaran-Mu ini boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami. Ampuni kami jikalau dalam masa-masa susah kami meninggalkan kehendak-Mu, kami meninggalkan jalan-Mu, kami mengambil jalan pintas, sehingga hidup kami menjadi batu sandungan yang Kau tidak dimuliakan dalam hidup kami. Nama-Mu dicela. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk terus hidup bergantung kepada Engkau. Mampukan kami melewati semua pergumulan dalam masa pandemi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.